Kalau sekarang, kalau kalian nggak percaya, misalnya kalian nggak percaya mereka itu khurafat, mereka itu bukan wali, bilang sama Fakih Mukaddam, duel sama gua. Si Bahar nggak berani. Kau bilang sama Fakih Mukaddam, boleh kau bilang. Sama siapa yang bisa nurunkan rantai dari langit, yang bisa madamin api neraka? Kau suruh datang sama aku duel. Ada yang berani perangi TJ? Atau lapor ke polisi. Ini video dia sebelumnya, ketika belum ada yang menguak tentang khurafat dari keluarga mereka, dari klan mereka. Andai pun ada wali nggak pamer kewalian. Nah, betul. Biasanya wali benar-benar wali nggak pamer karomah. Betul. Dan banyak kitab disebutkan wali itu kalau harus memperlihatkan karomah, malunya seperti malunya orang yang zina. Bukan orang yang zina, malunya seperti malu ketika aibnya kebuka. Mereka menutupi karomahnya, kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu seperti mereka menutupi aibnya. Begitu Munib, kurang lebih. Nah, gua nggak ada perban di atas kepala. Ini bukan perban nih, ya. Mungkin omongan gue nggak bisa dipercaya karena nggak ada perban di kepala, nggak ada tai kerbau di atas kepala. Kau dengar itu? Terus kenapa ketika ada orang yang memamerkan karomah, yang menceritakan kehebatan-kehebatan datuknya, yang mereka klaim sebagai wali, kau marah, kau sedih, Munib sedih. Kalau itu karomah, kalau itu adalah seorang wali, nggak mungkin kami berani ngolok-ngolok mereka. Kalau sekarang, kalau kalian nggak percaya, misalnya kalian nggak percaya mereka itu khurafat, mereka itu bukan wali, bilang sama Fakih Mukaddam, duel sama gua. Si Bahar nggak berani. Kau bilang sama Fakih Mukaddam, boleh kau bilang. Sama siapa yang bisa nurunkan rantai dari langit, yang bisa madamin api neraka? Kau suruh datang sama aku duel. Berapa mereka? 10, 100, 1000? Udah. Sudah datang sama gue duel. Udah mau gue. Wali itu bukan untuk dipajang, bukan untuk dipamer, bukan untuk dipromosikan, Munib. Yang mengetahui kewalian seorang wali adalah sesama wali. Yang mengetahui kewalian seorang wali itu adalah wali. Lalu siapa? Si Jindan siapa? Si Ali Jindan. Siapa namanya? Si Kodir. Itu siapa? Wali dia. Kemudian cerita lagi. Ditarim itu. Itu setiap hari di pasar ada ratusan wali. Dia tahu dari mana kalau itu wali? Kan dia bukan wali. Kalian yang ngomong sendiri. Kemudian kalian bantah sendiri, kalian langgar sendiri. Ketika ada yang mengikutimu, kemudian mengkritik yang ini, kalian marah. Bilang aja, Habib tidak akan pernah salah. Pasal yang satu. Yang kedua, kalau ada Habib yang salah, kembali ke pasal satu. Habib tidak pernah salah. Bilang aja gitu, kami adalah orang yang paling terhormat se-Asia Tenggara, ataupun kami adalah orang yang paling terhormat seluruh jagat raya ini. Tidak pernah bersalah, tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh kepada siapapun untuk mengkritik. Karena agama punya datuk kami. Karena agama punya mak bapak kami. Kalian cuma numpang di agama kami yang punya bapak dan mak kami. Bilang gitu. Biar kita faham. Gitu. Tidak boleh kritik. Aduh. Kalian menyebarkan kesesatan. Gua nggak percaya ajaran kalian. Udah ku telusuri satu. Yang ngomong bacotan kalian, moncong kalian. Yang nampak terus di beranda gua, yang ngomong-ngomong khurafat itu ya bebenguk kalian. Jenis-jenis kalian. Yang adonannya beda, kata si Nopel, Al-Gedebrus. Paham? Ini orang, dia yang ngomong sendiri. Dia yang bantah sendiri. Dulu si Rizik bilang, kalau ada orang-orang mengaku sebagai zuriyah Nabi, maksud dia kepada zuriyah Wali Songo. Harus verifikasi karena di situ Wali Songo adalah keturunan Nabi dan Wali Songo diklaim sebagai datuk mereka. Kemudian mereka bilang, Wali Songo itu kenapa nggak ada panggilan Habib, nggak ada gelar Habib? Karena di masa Belanda itu bahaya, kata mereka. Ya iyalah, Wali Songo itu zuriyah Nabi, nggak boleh diketahui oleh Belanda. Terus Menir Usman siapa? Menir Usman temannya Snok Hogranyo, orientalis Belanda.
Kemudian dia dikasih jabatan sebagai mufti Batavia. Nah, muftinya Belanda. Batavia itu milik Belanda waktu itu. Hindia Belanda. Terus dan banyak lagi. Kapiten-kapiten Arab. Terus kita ngomong siapa? Muhibbin Belanda kah? Kalau pejuang nggak begitu. Gimana? Pejuang tapi status dia sebagai antek Belanda. Status dia sebagai PNS Belanda. Jadi gimana ini? Kalau kalian bingung, jangan marah-marah ke kami. Bingung aja sendiri, mampu sampai mampu sana. Si Menir Usman itu kacung Belanda. Si Menir Usman itu keset Belanda. Si Menir Usman itu antek Belanda. Sejarah begitu. Terus dia koar-koar sebagai pejuang gitu. Kita nggak percaya. Terus pembuktian kalian gimana? Dia kan ada bintang salib singa di sini. Itu taruh di pantatnya. Yang gua lihat di sini. Apakah dia punya garomah bisa memindahkan pantat kemari? Ini si Kumar, untuk si Kumar nih, si Kumar Lampung. Kumar, kata kau, si Usman bin Yahya itu bukan antek Belanda. Kalaupun dikasih lencana salib singa sama Belanda, itu ditaruh di pantatnya. Coba foto dia yang lagi nungging. Yang lagi nungging, biar gua bisa lihat. Soalnya yang gua lihat cuman foto yang naruh salib singa di sini, salib singa nih. Di sini. Coba kasih aku foto dia itu yang lagi nungging. Kalau perlu dia suruh nungging depan gua, biar aku tendang sekalian ke jurang. Coba. Kita lihat foto dia kan di dada ditaruh salib singa itu. Mereka sekarang gini cara mainnya. Di Facebook itu sebarkan foto orang-orang Aceh, bangsawan Aceh yang bekerja sama dengan Belanda dulu, yang dikasih salib singa, yang dikasih medali sama Belanda. Gua nggak protes. Sekalipun dia datuk gue, sekalipun dia adalah keluarga gue, memang gua akui itu. Kalau memang menurut sejarah seperti itu. Nggak ada begitu. Keluarga kita orang baik semua, nggak ada. Yang baik-baik keluarga kita, yang pejuang keluarga kita, yang pahlawan keluarga kita, yang antek Belanda nggak mau kita akui. Kami begitu, bukan seperti kalian licik. Yang jadi PKI nggak mau kalian akui. Yang pahlawan bukan datuk kalian akui sebagai datuk kalian. Itu namanya begal. Dan biasanya orang seperti itulah pecundang. Dari datuknya pecundang sampai cucunya pecundang. Ada nggak yang berani ngebantah misalnya? Ataupun mempersekusi, memerangi bahkan. Bukan kelas lagi persekusi TJ, diperangi. Ada yang punya biji peler? Begal sejarah, begal nasab. Ada yang berani perangi TJ? Atau lapor ke polisi. Biar rame. Sekarang udah rame. Kemarin gua sendiri waktu dijeblosin ke penjara. Sekarang banyak sekali. Kawan-kawanku ku telepon, gimana kalau TJ di penjara? Kami masuk semua. Masuk kami. Katanya. Entah katanya doang, entah buat bikin kabar gembira buat TJ atau gimana. Gitu. Pokoknya kalau TJ masuk, kita masuk kali ini. Nggak ada backing TJ, nggak ada paman di Mabes, nggak ada paman yang jadi Kapolda, nggak ada cucu Ani, nggak ada. TJ ini juga nggak gabung dengan organisasi PWI misalnya, LS. Ya, nggak ada. TJ nggak ada, sendiri TJ. Pertolongan hanya TJ harapkan dari Allah, bukan dari Umar Muhdor Munib. Kalau kau mau nyembah Umar Muhdor, kau sembahlah sendiri. Nggak usah itu ilmu balaghah, bla bla bla, untuk meringkas. Orang tolol aja tahu kalau dia punya otak. Ya Rob, ya Allah, lebih ringkas daripada ya Umar Muhdor. Ribet. Itu ahli sunnah wal jamaah apa Syiah? Yang pakai imam besar siapa? Syiah. Terus kalian tuduh aku. Kacau. Coba kalian perhatikan. Mereka tuduh TJ PKI. Sementara yang mbahnya PKI, datuk dia. TJ dituduh antek-antek Belanda. Yang jadi jongos Belanda, datuk dia. TJ dituduh sebagai buzzer. Orang-orang rezim. Yang laporin gua ke polisi, mereka. Lucu.
Seandainya gua antek-antek rezim, seharusnya gue yang laporin mereka. Ah, itu ingin kubuktikan kepada umat, Munib. Dituduh gua ini antek-antek rezim. Dituduh ini gua buzzer RP. Buzzer RP kok bisa masuk penjara, kemudian yang laporin kalian. Sebenarnya kalianlah buzzer. Itu. Jadi Kibin nggak paham.